Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Sinta Sehat Indah Kulit Kita bersama PHT. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya. Ya, di pagi hari ini Masya Allah sekali Viana, Ramadan rasanya sudah semakin dekat dan tinggal menghitung hari ya. Iya, betul sekali, dekat sekar. Dan biasanya menjelang Ramadan seperti ini tentunya banyak ya yang kita persiapkan. Betul. Gitu. Mulai dari persiapan hati, kemudian memperbaiki pola hidup, dan tentu juga ingin menjalani ibadah kita ini dengan semaksimalnya atau dengan tubuh yang optimal. Nah, karena ibadah yang maksimal tentunya itu harus didukung dengan tubuh yang sehat. Nah, termasuk juga kesehatan kulit yang tetap terjaga selama berpuasa. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Viana. Dan pagi hari ini Viana dan juga pemirsa pendengar di program Sinta Sehat Indah Kulit Kita bersama PHT, kita akan membahas tema tentang kulit sehat paripurna saat berpuasa. Wah, paripurna ini ya Viana. Baik pemirsa, silahkan kami mengundang Anda untuk dapat bertanya, berkonsultasi atau ngobrol langsung dengan dokter di perbincangan hari ini melalui line telepon di 02716793.000 atau melalui line WhatsApp dan juga SMS di 08112553.000. Ya, ini mengenai kesehatan kulit menjelang dan selama bulan Ramadan begitu ya Viana. Ya, dan tentunya telah hadir di tengah-tengah kita ya narasumber yang luar biasa, tidak asing lagi bagi pemirsa tentunya ada Dr. Khairul Hadi SPKK Vins TV selaku dokter spesialis kulit dan kelamin, owner klinik BHT Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya, berkenan membersamai kita semuanya tentunya di program Sinta begitu. Kabar baik dokter hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah ya. Ya, dan dokter ini kan kita menjelang puasa Ramadan begitu ya, tentunya banyak orang ini mulai mengatur pola makan dan istirahat. Nah, secara medis, apakah perubahan pola hidup ini dapat berdampak positif pada kesehatan kulit nih dok? Ya, sebetulnya secara umum puasa itu tidak membuat penderitaan ya, tidak juga membuat sesuatu permasalahan pada kulit yang yang ekstrim gitu ya. Jadi kadang-kadang ya mohon maaf ada yang mengaitkan bahwa puasa ini harus sangat dipersiapkan kesehatannya bahkan sampai kulitnya gitu. Ya kalau kesehatan secara umum oke lah penting, tapi kalau kulit saya rasa tidak terlalu banget gitu ya. Hanya saja biasanya kalau mau Idul Fitri lah itu semua berlomba mempersiapkan dirinya untuk bagaimana terlihat cantik gitu ya. Dan ini faktanya kira-kira 10 hari sebelum Lebaran, sebelum Idul Fitri itu kunjungan BHT itu hampir 2 kali lipat. Iya. Gitu ya. Ya ada apa-apa, jadi semuanya pengen terlihat cantik, jadi bukan di saat puasanya, tapi perawatan di saat puasa untuk persiapan nanti Lebaran gitu ya. Banyak yang ternyata momen Lebaran ini kalau saya amati itu memang ajang silaturahmi ini tidak hanya menyambung saudara, tetapi menjadi ajang untuk memperkenalkan anak gadisnya yang sudah saat-saatnya mulai dicarikan pasangan gitu ya. Istilah tawa-tawa gitu ya. Nah ini ya itu faktanya memang biasanya kalau yang sudah punya ya remaja-remaja sudah saatnya itu mulai di orang tuanya itu membiayai, dirawat biar nanti Lebaran kelihatan cantik. Dan itu memang ya wajar manusiawi ya. Siapapun kan kalau mau cari pasangan yang
yang seterbaik mungkin gitu ya. Ya segalanya baik gitu ya. Jadi membuat first impressionnya itu wah bahasa langsung kena kan gitu tuh. Walaupun yang ditawari nanti juga orang tua dengan orang tua, tapi gua anak kan gitu. Nah ini fakta di masyarakat kita gitu ya, masyarakat kita. Jadi kalau puasa sendiri saya rasa tidak terlalu tidak terlalu menyiksa atau membuat penderitaan pada kulit ya. Kalau ada yang mengatakan nanti kekeringan, enggak juga. Ini puasa kali ini kan sebetulnya musim penghujan, jadi tidak terlalu bikin kekeringan, kan tidak terlalu bikin masalah ya. Yang penting adalah justru menjaga kesehatan secara umum ya, bisa menjalani puasa ini dengan baik, tidak hanya baik, dengan nyaman dan senang gitu ya, sampai tuntas di akhir Ramadan ya. Karena sebagian orang itu datang puasa, ada yang gembira, ada yang merasa suatu penderitaan, terbayang penderitaan banyak hal gitu ya. Ya ada yang menyikapi dengan senang hati, ada yang tahap awal serasa menderita. Nah, yang macam-macam itu wajar juga, manusiawi ya. Karena bekal masing-masing kan beda-beda, yang bekal keimanan dan sebagainya kan beda-beda. Ada yang tersiksa, ada yang senang, gembira, dan macam-macam. Saya rasa kalau bicara soal kesehatan kulit tidak terlalu di puasa, tidak terlalu terlalu sangat perlu dibicarakan banget gitu ya. Cuma kalau mau tanya-tanya langsung boleh, misalnya bagaimana kondisi kulit saya yang sekarang lagi ngeflek, lagi jerawatan, biar nanti lebaran cantik bagaimana gitu. Mungkin malah bisa kapan mulai perawatan, apa mulai sekarang, apa nanti kan gitu. Ngejar enggak dok kalau pas lebaran sudah cantik kan gitu. Nah, mungkin ada yang membutuhkan informasi soal ini. Persiapan ke momen Idul Fitri Lebaran ya, karena memang faktanya ya demand untuk perawatan 20 hari menjelang Lebaran ini sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu, biasanya setelah Lebaran itu juga saya juga klinik saya di BAT juga sangat full gitu ya. Biasanya orang-orang jauh yang pulang di sekitaran Solo, ya itu kata saudara, wah pasti silaturahmi kan pada, lu kok wis saiki ayu men Mbak ning endi? Lha kuwi dhisik kan jerawatan. Wah ning barulah biasanya satu keluarga, bahkan kakak beradik keluarga banyak satu bin lah. Ada satu bin datang 10 orang, 12 orang, kadang lebih. Jadi semua ya berkah Idul Fitri bagi saya momen yang sangat menggembirakan. Senang mendengarnya dokter. Karena saya rezeki terjadi peningkatan. Alhamdulillah, iya. Gitu. Ya mungkin ada yang ditanyakan, ada yang lain mungkin dari pemirsa langsung pertanyaan. Iya, seperti itu ya Viana. Jadi memang insya Allah kalau yang disampaikan dokter bahwa ketika berpuasa ini memang kondisi kulit tidak terganggu yang gimana-gimana gitu ya. Justru memang meluangkan perawatan untuk di hari lebarannya. Seperti itu ya dokter. Ya. Viana sendiri seperti apa yang dirasakan ketika berpuasa? Apakah kulit merasa kering atau seperti apa nih?
atau justru tidak terlalu berpengaruh ya kalau saya sendiri. Tapi mungkin kondisi setiap orang kan beda-beda begitu ya. Apalagi kalau ketika puasa, mungkin yang biasanya kan ada juga yang minumnya cuma sedikit, itu mungkin ngaruh juga. Atau mungkin tempat kerjanya di mana kadang di tempat AC itu kan juga bikin kering kan ya dok ya. Nah, itu mungkin ada beberapa kondisi yang beda-beda gitu ya. Setiap orang ada yang kering, ada yang mungkin lembab juga. Mungkin kalau untuk tips ataupun perawatannya seperti apa dok ketika berpuasa? Ya kalau kebetulan punya kulit yang gampang kering ya, gampang kering, kalau mandi pagi, setelah mandi langsung pakai moisturizer. Kalau wajah pakai moisturizer wajah, kalau kulit tangan kaki pakai hand body yang banyak pelembabnya. Jadi makainya jangan nanti-nanti, justru pakai yang benar moisturizer itu segera setelah mandi. Ya. Nanti efek moisturizernya bagus, sampai siang enak. Nanti kalau mau diulang, setelah wudhu siang, sholat zuhur, setelah wudhu diandui langsung segera pakai lagi moisturizer dulu, baru nanti pakai bedak padat atau bedak tabur gitu ya. Itu nanti enak ya. Nanti asar kecuci waktu wudhu pakai lagi, boleh pakai moisturizer lagi ya. Itu untuk orang, jadi moisturizer itu bagi orang yang kulit kering. Jangan orang yang kulitnya berminyak ikut-ikutan pakai moisturizer ya. Atau orang yang rada-rada lembab atau normal ke arah sedikit lembab, ya jangan pakai moisturizer, pasti malah bermasalah. Jadi moisturizer itu hanya untuk orang yang kulit kering. Ya orang kita itu ikut-ikutan semuanya gitu. Udah kulit berminyak pakai moisturizer, pilihnya wah katanya mereknya ini yang mahal ya. Jadi ada sebagian orang itu memakai gitu bukan karena butuh, tapi karena pride. Ya, pride untuk validasi sosialnya ya. Saya pakai produk ini loh kan gitu. Padahal setelah itu nanti pada jadi jerawatan dan macam-macam ya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau rawan kulitnya kering pakai moisturizer. Moisturizer ya sesering aja, kalau udah kecuci kena air itu udah hilang, harus pakai lagi, di-apply ulang lagi. Itu saya rasa orang yang ini musimnya kan besok musim penghujan, jadi nggak terlalu ya. Kecuali kalau pas musim kemarau itu ya tidak hanya wajah yang kekeringan, biasanya telapak kaki juga crack atau pecah-pecah karena kering ya. Ya mungkin ada yang tanya, oh iya dok, saya itu kalau pas musim ketiga itu kaki saya pecah-pecah ya. Gimana ngatasinya? Itu pakai pelembab yang kuat, pakai hand body. Yang penting itu makainya itu segera setelah mandi, jangan nanti. Wah nggak kuat, beli hand body yang lebih murah dok, pakai minyak goreng. Iya. Oh bisa ya? Oh iya, itu malah kuat. Minyak kalau tahan. Iya, cuman terlalu. Jadi prinsip moisturizer itu adalah menjebak air yang sudah melekat di kulit. Makanya harus segera setelah mandi, sehingga sebelum air yang di kulit itu menguap langsung diolesi pelembab. Lah yang kuat itu malah justru minyak goreng itu. Nek ora risih kan gitu. Ya, kalau merasa nyaman ya boleh pakai minyak goreng diolesi. Dan nanti kan terjadi emulsifier antara sisa-sisa air di kulit dengan minyak yang dikatakan terjadi emulsifier yang bikin lapisan tipis sebagai pelembab. Ya. Gak apa-apa pakai
minyak itu boleh. Minyak goreng, ya minyak dari sawit, jangan minyak kayu putih, beda karakter ya, beda karakter. Nah, mungkin ada yang di. Kalau untuk kondisi muka kering ini dok, yang mungkin kadang-kadang itu muncul bercak putih, nah itu karena apa ya dok? Nah, dan itu apa ya mas ya? Kalau sering kekeringan bercak putih itu namanya nek wong Jawa kadasen atau burasen, ya buras kadas. Kalau istilah medisnya pityriasis alba gitu ya. Itu karena kering. Biasanya pada anak-anak yang sing gurdulan ya, itu apalagi kalau ada kondisi kulit atopik itu kulit yang gampang alergi itu pasti seperti itu, kadasen atau apa tadi buras ya, buras itu biasa sering pada anak-anak. Nah itu sebenarnya karena kekeringan dan sering terjadi waktu musim ketiga ya, musim kering. Nah kalau mau ngatasi sendiri beli kasih pelembab aja, moisturizer nanti dah membaik. Kalau belum baik baru ke dokter kalau itu ya. Tapi kalau sudah sakit ya sebaiknya ke dokter. Misalnya biasanya kalau gitu itu nanti kulit kakinya juga gampang pecah-pecah. Kalau pecah kan sakit, berjalan sakit gitu. Itu segera sering pakai hand body aja. Berarti ada dua kemungkinan ya dok ya, karena terlalu kering atau mungkin karena memang tipikal wajahnya itu kayak sensitif begitu, jadi gampang terkena kadas ataupun buras itu tadi. Yo, kadas itu karena kering mbak, buras itu karena kulit kekeringan. Kekeringan. Ya, baik itu tadi ya, Viana dan juga dokter apa yang disampaikan terkait kulit sehat paripurna saat berpuasa. Tapi ini juga silahkan pemirsa untuk dapat bertanya atau berkonsultasi di luar tema begitu, insya Allah dokter siap untuk menjawab. Dan Viana, kita akan break sejenak, nanti kita akan sambung di segmen kedua. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar, tentunya masih kami buka kesempatan sebanyak-banyaknya untuk Anda dapat bertanya, berkonsultasi, bahkan ngobrol langsung dengan dokter melalui line telepon di 02716793000 atau melalui WhatsApp maupun SMS di 08112553000. Kami tunggu pertanyaan Anda dan juga teleponnya. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sinta Sehat Indah Kulit Kita bersama P-Hati. Baik, saudaraku pendengar Persada FM dan juga pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali pendengar kita di program Sinta Sehat Indah Kulit Kita, tentunya bersama dengan Dr. Khairul SPKK Fins TV. Yang di kesempatan kali ini tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami ya pendengar. Silakan Anda bisa telepon di 0271 atau WhatsApp dan juga pesan di 08112553.000. Dan silahkan pendengar, kami nantikan kebersamaan Anda ya tentunya untuk ngobrol langsung bersama Dr. Khairul begitu, ataupun bertanya terkait dengan permasalahan kulit yang saat ini sedang dialami. Iya, betul sekali Viana. Seperti yang disampaikan oleh Viana, silakan pemirsa dan juga pendengar untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dan juga berkonsultasi dengan dokter. Begitu Viana? Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya dokter, ini kita akan bacakan. Dari Ibu Ana di Batang, mau tanya dok, kulit selak kaki jari sering gatal, sudah dikasih salep di Genta, tetapi setelah kering sebentar kemudian kambuh lagi. Obat apa yang sebaiknya saya gunakan dokter? Terima kasih atas jawabannya. Kalau dari cerita ini biasanya kasus seperti itu karena terinfeksi jamur ya. Pakai obat-obat obat jamur aja, obat anti jamur. Kalau masih bisa beli sendiri ke apotek, nggak pakai resep ya minta aja obat anti jamur ya. Tapi kalau sudah nggak bisa ya harus ke dokter ya. Sekarang peraturannya semakin ketat. Ada apotek-apotek yang sudah nggak berani lagi tanpa resep ya. Tapi ya masih ada yang mengeluarkan. Saya pernah di satu kota itu, bahkan saya seorang dokter itu loh mau beli obat
nulis resep sendiri nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Dia harus periksa dokter setempat di Mekah, di Madinah. Itu harus periksa, cuma beli obat apa ya. Tapi obat-obat khusus ya, obat-obat antibiotik itu harus konsultasi dokter. Nanti pihak apotek itu memfasilitasi kayak video call gitu loh, langsung, dan baru keluar resepnya. Yang bayar sama dokternya itu bayar. Nah, di kwitansi itu pihak apotek sudah mengeluarkan jasa dokter berapa, obat berapa. Ada yang seketat itu ya, terutama di Mekah, di Madinah ya. Kecuali yang obat-obat sederhana, anti nyeri, anti capek itu masih bisa beli bebas ya. Tapi kalau sudah antibiotik, cuma tetes mata itu pakai periksa dokter mata. Lihat aku ini dokter, aku berapa aja dokter di Mekah. Ya, ini ya kalau dari cerita di sela-sela jari gatal sering, kalau digentar ya itu hanya mengurangi gatalnya sebentar Bu, nanti juga gatal lagi. Nanti bilang minta obat anti jamur gitu ya. Oke, yang lain mungkin. Ya dok, kemudian ini dari hamba Allah di Jogja dokter. Pertanyaannya, bagaimana merawat rambut panjang sepinggang yang mudah rontok, karena kalau mau potong itu sangat disayangkan, sudah dirawat bertahun-tahun. Bagaimana ini? Ya, dilemanya memang gini, kalau dari keilmuan medis memang kalau sudah begitu disarankan untuk memotong karena mengurangi beban ya, beban gantung dari akar inilah yang lama-lama nggak kuat, bertambahnya umur pasti nggak kuat ya. Jadi akarnya jangan dibayangkan kayak akar pohon gitu ya. Nah ini memang disarankan secara medis dikurangi bebannya, atau coba minum browsing sendiri boleh, suplemen yang menguatkan akar rambut. Biasanya ada suplemen, nanti dicoba aja lah yang mana yang lebih punya daya manfaat ya. Kalau sudah ke obat ya nyun sewu ya bisa ke hati gitu. Kalau sudah ke obat, tapi kalau suplemen kan bisa dibeli sendirinya ya. Masih kadang-kadang masih banyak yang tertolong dengan suplemen ya, suplemen karena mengandung vitamin yang menguatkan akar rambut. Tapi kalau misalnya terjadi kerontokan yang masif, yang banyak sekali, harus diintervensi dengan obat. Ya kalau obat ya nyun sewu, mungkin kalau pas ke Solo mampir BHT. Ya, nggak bisa diadviskan kali ini, karena kadang-kadang tidak di semua apotek ada obat untuk itu. Untuk rambut mudah rontok tersebut, dokter, apakah memang ada faktor genetik atau memang kondisi tubuhnya yang mungkin sedang tidak prima, dokter? Banyak faktor. Rambut rontok itu banyak faktor. Bisa kalau kondisi normal saja ya, bertambahnya umur pasti akar rambut tidak sekuat waktu seperti muda ya. Kemudian pernah sakit, panas tinggi, itu juga menjadi faktor gampang rontok, atau hamilnya juga menjadi trigger terjadi rontok rambut. Nah, kalau tidak ada faktor pemicunya, ya memang harus mengurangi panjang rambut ya, karena kekuatan akar ini memang tidak pasti kuat terus kan gitu ya. Tapi kalau eman-eman coba cari suplemen dulu lah yang untuk menguatkan akar rambut gitu. Yang lain ada ya. Kalau untuk menguatkan akar rambut itu apakah juga direkomendasikan untuk menggunakan minyak kemiri itu, dok? Nah, minyak kemiri ini secara ilmu medis saya belum begitu paham ya, tetapi dari cerita-cerita
di luaran katanya bermanfaat, ya boleh dicoba aja. Cuma nyoba aja kan. Ya. Oke. Tapi cara cara merawat rambut yang betul itu maksudnya dari keramas, apakah menggunakan sampo, kemudian harus menggunakan conditioner, kemudian bagaimana untuk menggunakan hair dryer dan sebagainya, dokter? Ya, Urutannya begitu. ya kalau hair dryer kan untuk mempercepat pengeringan ya. Nah ini kan kembali pada pribadi masing-masing, ada yang dikeringkan dengan dengan handuk saja. Kalau mau cepat-cepat pergi pakai baru hair dryer gitu ya. Tapi kalau hair dryer kan kalau tipe kulit kepala kering kan menambah kekeringan ya. Nah kurang bagus juga ya. Pengeringan ya natural aja, dihandui, ditunggu beberapa kan kering sendiri. Ya. Kalau apa tadi yang Mbak tanya apa? Pertanyaan berikutnya. Yang Mbak tadi bilang apa? Ini step keramas Oh atau ya. rawat rambut. Ya kalau keramas, kalau memang rambutnya tipenya kering ya harus pakai conditioner ya, conditioner yang kalau masih yang ringan belum kuat ya harus pakai conditioner yang lebih kuat gitu ya. Kalau memang tipe yang kering ya sering diobati, dipakai hair mask yang nggak ngerti ya, pokoknya yang dikasih pelembab yang terus kemudian dibiarkan lama itu. Ada treatment seperti itu ya, nanti baru dikeramas kalau sudah lama gitu ya. Apakah memang harus menggunakan sisir khusus yang misalnya sekali disisir tuh rambutnya langsung bisa lurus gitu atau seperti apa? Ya memang harus menyesuaikan. Kalau memang gampang rontok kan bisa diganti sisir ya. Kalau memang faktor rontoknya karena tekanan dari sisir ya. Kalau memang dari kekurangan vitamin, rambut ya diterapi dengan vitamin. Dan memang ini ya dok ya, kalau misalnya kan ada beda-beda ya, ada rambutnya yang sering dicatok gitu-gitu, ada yang diwarna juga. Itu pasti juga treatmentnya juga beda-beda ya dok ya, ataupun maksudnya hair care-nya itu juga menyesuaikan ya? Ya biasanya seorang stylist rambut ngerti treatmentnya. Kalau kulit rambutnya begini harus dibeginikan, harus di treatment apa dulu. Mereka sudah lebih paham sebetulnya. Kalau kering ya diapakan, kalau kering kan biar dilembab, kalau terlalu lepek banyak minyak ya dikeringkan kan gitu. Biar hairstylist sudah paham tipe rambut, misalnya si orang yang biasanya kalau ketemu hairstyle yang paham, yo jangan dicatok terus toh Mbak, kan gitu. Mereka sudah tahu. Jadi dicatok ya kalau rambutnya baik-baik saja ya masih wajar, masih kuat ya. Tapi kalau bermasalah ya nambah bikin masalah. Baik, kemudian ini masih ada satu pertanyaan lagi dokter dari Kak Titi di Solo. Mau bertanya dokter, ini bagaimana cara meratakan punggung tangan yang gelap supaya lebih cerah, karena dulu tidak rajin pakai sarung tangan. Apakah ada cara cepatnya dok? Ada, kalau mau kerja ke klinik nanti di chemical peeling ya. Di chemical peeling terus kamu pakai produk-produk krim juga. Tapi sebetulnya yang lebih penting adalah pencegahan biar nggak hitam tuh bagaimana ya. Kalau memang sering keluar naik motor ya pakai sarung tangan ya. Kalau enggak ya memang jadi kebakar gosong ya. Mungkin mau bentar lagi jadi manten ya kalau ada perawatan biar enggak belang. Tapi kadang-kadang ya kalau masih gadis rajin perawatan ke klinik, kadang 3 minggu rewel pengen ini pengen itu ya. Setelah
ijab kabul lama nggak nongol. Baik, baik, dokter dan juga Viana, ini sudah ada telepon yang masuk dari pemirsa, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Iya, assalamualaikum, dengan ibu siapa, dari mana ibu? ini Bu Ana dari Sragen. Bu Ana dari Sragen, silahkan ibu untuk pertanyaannya. Mau bertanya sama Pak Dokter. Ya Bu. Ya, saya kan usia 74 tahun. 74. Ya Bu. 74 tahun, 1 tahun ini kan saya sakit herpes. Pakai diapers. Pakai Kulitnya diapers. sudah kering, tapi kok masih gatal-gatal, itu bagaimana ya? Mohon solusinya Pak Dokter. Menggunakan diapers ibu ya. Iya. Baik. Ya. Cukup ibu, halo? Masih tersambung? Oke, baik, sudah. Tadi kalau tidak salah Ibu Ana dari Sragen menggunakan diapers kemudian merasa gatal-gatal begitu Iya, ya? menggunakan diapers, tapi diapers untuk orang tua itu loh, dok, kan susah Pampers. untuk ya seperti pampers untuk orang Pampers. dewasa. Iya. Iya, itu kondisinya sudah kering, tapi kok masih sering gatal-gatal begitu kulitnya. Oh gitu. Satu, kulit orang tua memang kering. Kalau sudah kering memang gampang gatal. Iya. Kedua, biasanya kalau pakai pampers gitu ya, itu memang daerah situ, area itu sering terinfeksi jamur Bu. Kalau ada merah-merah, gatel, ya itu ada infeksi jamur ya. Coba kalau kerso itu difoto daerah gatelnya, nanti putrane apa cucunya kalau ke Solo mampir Biati, dilihatkan fotonya, nanti kita kasih obat ya, lebih pas nanti kita kasih pengobatan yang lebih presisi gitu ya. Biar ibu nggak usah datang sendiri, nggak apa-apa, suruhan, nanti ada foto-fotonya yang jelas, nanti kita berikan obat. Mungkin ini ada sedikit revisi ya, Revisi ya, Viana? ternyata dia ada yang dengar itu sakit herpes, dok. Oh, Udah herpes. kering tapi masih gatal. Herpes zoster. Herpes zoster itu memang kalau sudah kering kadang masih sakit, kasih gatel lama itu Bu, bisa 3 bulan 4 bulan. Nah, nanti Bu, kalau itu harus diobati ya. Itu tadi, nanti kalau nggak bisa ke Biati, difoto, nanti putranya atau cucunya mampir ke Biati ya, pakai foto aja. Ya. Semoga bisa membantu ya untuk Ibu Ana yang ada di Sragen. Dan ini saya ada pertanyaan, dok, untuk para ibu hamil ataupun yang sudah melahirkan, itu kan biasanya timbul stretch mark. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih. Nah, itu treatmentnya itu seperti apa ya, dok? Apakah sekarang kan banyak juga nih menggunakan minyak gitu untuk menghilangkan stretch mark, itu sebenarnya efektif atau tidak sih, dok, menggunakan minyak seperti itu? Ya, jadi stretch mark ini sering terjadi pada orang kegemukan, terus kemudian kurus ya, atau wanita-wanita hamil. Nah, perawatannya itu sebetulnya dimulai ketika mau hamil. Kalau sudah terjadi stretch mark itu susah. Walaupun kalau mau sungguh-sungguh juga masih bisa treatment, tapi dengan peralatan bisa laser atau kemudian radiofrequency ini kan mahal ya, untuk pulih 90% aja ini perlu biaya yang nggak sedikit gitu. Nah, perawatannya mestinya tanyanya atau dimulai ketika mau hamil. Ya syukur kalau datang ke klinik, dok ini saya mau hamil biar besok nggak terjadi stretch mark, pakai siapa ya gitu. Dan nanti kita kasih produk-produk krim mencegah terjadinya stretch mark ataupun minimal meminimalisir terjadinya stretch mark. Kalau sudah terjadi stretch mark itu tidak mudah, karena sebetulnya stretch mark itu kan kulit dalam yang sobek.
Kalau merah itu berarti baru terjadi, kalau putih itu udah lama. Nah itu udah lama. Biasanya merah terus ada hitam-hitam kan gitu. Nah, itu perawatannya itu waktu segera setelah ketahuan hamil. Nanti pakai habis diolesi krim-krim terus gitu, pagi, malam, sore habis mandi. Ya itu meminimalisir. Oke, berarti malah efektivitasnya lebih ke pencegahannya itu ya dok ya? Tapi ya pakai produk gitu ya. Baik, kemudian dari rekan sekarang ada pertanyaan lagi? Sebenarnya sudah cukup ya. Terima kasih banyak dokter atas apa yang disampaikan hari ini. Semoga kita juga bisa lebih mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan suci Ramadan, dan juga untuk tips-tipsnya tadi di luar tema ini juga sangat bermanfaat sekali. Pertanyaan dari Viana maupun dari para pemirsa ini cukup mewakili, dan seperti itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada dokter. Sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa bersama keluarga tercinta di rumah pastinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita pendengar di program Sinta Sehat Indah Kulit Kita. Anda bisa saksikan setiap hari Kamis ya, pekan kedua ya, kan Sekar, di pukul 10 tentunya di MTA TV channel terpilih. Saya Viana Syifa dan juga rekan saya Sekar Pangesti dan juga seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.